datang di channel Pojok Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Asuransi. Ayo mojok ngobrolin asuransi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di seluruh Indonesia? Mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun ya. Nah, saya tertarik untuk membahas tentang berita viral yang kemarin sempat juga mencuat ya, karena menyangkut keluhan dari seorang artis terkenal yang dia melayangkan keluhannya di medsos ya terhadap pelayanan klaim dari sebuah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Nah, apa yang dia alami itu sebenarnya terkait dengan kondisi yang disebut sebagai pre-existing condition ya teman-teman. Jadi di dalam asuransi kesehatan itu dikenal beberapa istilah, salah satunya adalah pre-existing condition. Jadi pengertian dari pre-existing condition ini adalah ketentuan mengenai kondisi kesehatan yang telah ada atau telah diderita oleh peserta asuransi sebelum dia mendaftarkan diri sebagai peserta. Artinya kondisi ini menyebabkan perusahaan asuransi itu mengalami sebuah kenyataan bahwa resiko yang harus dia tanggung itu adalah sesuatu yang memang sudah ada gitu. Nah, mengapa ketentuan pre-existing condition ini diperlukan? Sebenarnya ini yang jarang dibahas juga ya oleh beberapa praktisi asuransi yang sudah berbicara mengomentari masalah itu. Jadi sebenarnya ada tujuan lain kenapa ketentuan dari pre-existing condition ini diperlukan dari sisi perusahaan asuransi adalah untuk menghindari adanya anti seleksi atau adverse selection ya, yang mungkin akan dilakukan oleh sebagian individu atau sekelompok orang, di mana tujuan dari orang itu membeli asuransi ini hanya untuk mendapatkan keuntungan atau benefit semata dari masalah kesehatan yang sudah dialami sebelumnya. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman, jika semua penderita penyakit itu kemudian mengajukan klaim atas masalah kesehatan yang sebenarnya telah diderita oleh si tertanggung itu sebelum dia masuk asuransi, maka konsep ini kan sebenarnya menyalahi dari prinsip dasar sebuah resiko. Jadi resiko itu sendiri kan sesuatu yang belum pasti akan terjadi ya, dia bisa terjadi dan bisa juga tidak gitu. Nah, kalau suatu kondisi itu memungkinkan atau membuat suatu klaim itu pasti terjadi, maka ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip asuransi sendiri. Nah, fenomena terjadinya adverse selection tadi itu muncul karena memang hanya peserta yang mengetahui secara benar tentang kondisi kesehatan dia, sementara perusahaan asuransi kurang mengetahui atau tidak memahami hal itu dengan baik. Kemudian kembali kepada teori bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 itu jelas disebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, di mana perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kepada tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Jadi kuncinya di sini adalah suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, sementara dengan adanya pre-existing condition itu kan sesuatu yang memang sudah terjadi pada si calon tertanggung itu, sehingga kondisi itu kemudian tidak memenuhi syarat suatu peristiwa yang tidak pasti atau fortuitous. Nah, maka untuk mengatasi masalah ini, perusahaan asuransi biasanya akan membuat suatu persyaratan di mana penyakit yang sudah ada tersebut atau pre-existing condition itu harus sembuh terlebih dahulu dalam kurun waktu tertentu sebelum kemudian masa asuransi itu berjalan. Misal seseorang dinyatakan pernah didiagnosa menderita suatu penyakit tertentu, kemudian dia ingin masuk asuransi, maka
perusahaan asuransi akan membuat sebuah persyaratan bahwa khusus untuk penyakit itu harus sudah sembuh dulu dalam suatu periode tertentu, misalkan 1 tahun sebelumnya. Jadi ini untuk memastikan bahwa konsep resiko tadi itu memang berjalan. Ketika peserta masuk atau tertanggung itu menjadi peserta asuransi, maka konsep resikonya itu sudah berjalan dengan benar. Kemungkinan terjadi dan kemungkinan juga tidak gitu. Jadi sebenarnya fungsi dari ketentuan pre-existing condition itu memang sesuai dengan konsep asuransi itu sendiri, bahwa resiko itu harus dalam kondisi bisa terjadi bisa tidak gitu. Nah kalau memang itu ternyata sudah terjadi, ya untuk apa kemudian si calon tertanggung itu kemudian mengasuransikan sesuatu risiko yang memang sudah ada sebelumnya gitu. Nah mungkin itu yang tidak banyak diungkap oleh beberapa komentator yang sebelumnya membahas tentang pre-existing condition ya. Nah saya melihat bahwa sebenarnya kenapa pre-existing condition itu kemudian diperlukan untuk diatur adalah tadi untuk mencegah bahwa perusahaan asuransi itu harus membayar sebuah klaim yang pasti sudah terjadi gitu. Nah ini bisa kemudian dikembangkan juga sebenarnya di class of business yang lain gitu. Contohnya misalkan di kendaraan bermotor itu juga sebenarnya sama. Jadi sebelum masuk asuransi semestinya kondisi kendaraan itu dalam keadaan yang belum pernah mengalami kerusakan atau kerugian. Jadi ketika disurvei misalkan oleh surveyor, kemudian didapati bahwa kendaraan itu sudah memiliki kerusakan existing, maka biasanya dia akan memberikan rekomendasi bahwa atas kerusakan itu harus diperbaiki terlebih dahulu, baru kemudian dia dapat mengikuti program asuransi kendaraan bermotor. Tujuannya sama sebenarnya dengan ketentuan pre-existing condition di dalam asuransi kesehatan, bahwa tentunya perusahaan asuransi itu hanya akan menanggung sebuah resiko yang memang sebelumnya itu belum pernah terjadi gitu. Nah itu yang menjadi konsep dasar penting di dalam proses bisnis asuransi. Oke, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan menanggapi tentang berita yang kemarin sempat viral itu, dan mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.